We have seen profil Upil Garing ngomong ke Iwasin Upil Garing sekelas ketua DPR gelar doktor ngomong bahasa Inggris kok gemblibet kemrobyo ora kena dirungan kuping kok mijan ngene kok gak oleh didoni iki lho. Berita viral lagi nih. Pinka, anak Puan Maharani punya kekayaan 38 miliar. Gila. 38 miliar loh. Ya. Kita positive thinking aja ya. Ya, mungkin dikasih sama neneknya, sama ibunya gitu ya. Atau ya mungkin uang ibunya dititipin ke anaknya biar nggak terlalu mencolok gitu kan. Lagian kok dia usahanya apa sih? Perasaan masih muda banget. Ya emang sih nggak heran ya. Namanya juga anak ketua DPR, terus cucunya Ibu Megawati. Secara nih cicit Bapak Soekarno yang digadang-gadang beritanya rame banget Indonesia tuh seperti punya keluarga mereka. Gila, nggak aneh lah ya. Ya mungkin nanti lama-lama juga diperiksa KPK, mudah-mudahan ya. Kita lihat aja ke depannya kayak gimana. Terjawab sosok driver ojol berkacamata yang dicurigai netizen saat bertemu Gibran, profesi jadi sorotan. Terkuak sosok driver ojol yang bertemu Wapres Gibran ternyata pengacara. Pertanyaannya, emang nggak cukup apa ya jadi gajinya pengacara? Nggak cukup apa? Sampai punya sampingan ngojol gitu. Kalau rezeki bagi-bagi apa? Gua ini mah ojol beneran. Ojol lali yo mas, jabatane komisaris, direktur BUMN ntar ke depannya. Nah, terus ada lagi narasi tunjangan rumah itu 50 juta bukan per bulan, tapi per tahun. Jadi yang benar gimana? Per bulan 50 juta udah. Tapi ini gimana sih Bu? Bu, yang jelas deh, Bu. Tapi kan penganggaran itu 1 tahun. Jadi ngebahas anggaran itu APBN untuk tahun 2025 1 tahun. Tahun depan 2026. Nggak bisa diicrit. Nah, sekarang saya anggota DPR, Bu. Anggota DPR. Nah, saya dapat apa aja nih, Bu? Saya anggota DPR. Gaji. 4, sekian. Ya, itulah ada lah. Itu sesuai. Itu tinggal di googling aja ya. Gak enak ngomongin ini angka ya. Saya dapat apa dulu? Gaji ya, gaji. Terus saya dapat tunjangan. Tunjangan apa? Tunjangan rumah. Yang paling ramai kan yang paling gede tunjangan rumah. Tunjangan rumah 50 juta per bulan ya? 50 juta per bulan. Weh, 600 dong setahun. Kalau aku 5 tahun kan aku dapat 3 miliar ya. Kali 5, 3M aku, Bu. Aku udah dapat 3M ya, Bu ya. Iya, kalau mau dihapus-hapus. Ya, tahan dulu, Bu. Ini kan aku anggota DPR. Terus aku dapat apa lagi, Bu? Ya, sama kayak yang lain, listrik segala macam bla bla bla. Aku nggak tahu detailnya listrik ya. Nggak gede ya? Jadi intinya, Bu, kalau dalam 1 tahun ini, Bu, aku bisa dapat berapa, Bu? Kalau aku jadi DPR, kan aku ngelamar kerja di cerita ya. Kira-kira. Nggak tahu ya? Aku nggak terlalu, bahwa, karena aku 4 periode ya. Iya, 4 periode. Jadi menurutku itu relatif. Nih ya, buat influencer yang ribut mempermasalahkan warna pink ya, dan juga follower-followernya, ini gue kasih tau sama kalian ya, kalau orang nggak mau pakai warna pink, nggak usah dipaksa dan juga nggak usah dibully ya. Jangan mentang-mentang kalian lagi besar suaranya terus kalian bisa merasa bahwa diri kalian berhak untuk membuli orang. No, you are not, cannot. Ngerti nggak? Orang tuh punya perasaan. Kalau kalian nggak setuju, kalian nggak mau, jangan bully orang. Dan jangan framing orang itu seolah-olah orang itu tuh jadi jelek, jadi bermasalah, jadi apa gitu. Seolah-olah kalian tuh paling bagus gitu loh. You are not. Terus kalau lu pinter, lu pada lebih tahu, lebih apa. Terus kemudian argumentasi itu lu pakai untuk membuli orang gitu. Apa itu? Kalian minta kebebasan berpendapat, tapi ketika orang berpendapat kalian bully. What the... Diaspora Indonesia yang tinggal di Denmark bernama Salsa Erwina Hutagalu kembali mengeluarkan statement kerasnya. Kali ini dia menyebut tinggal PDI Perjuangan yang belum berani memecat anggota DPR fraksi PDIP yang ikut joget-joget pada beberapa waktu lalu. Anggota DPR dari PDIP itu adalah Deddy Sitorus dan Sada Restuati. Sampai hari ini PDIP masih kekeh mempertahankan anggota parlemennya itu, ujar Salsa, Jumat 5 September 2025.
Perempuan 33 tahun ini meminta masyarakat untuk menandain PDI Perjuangan pada pemilu tahun 2029 nanti guys. Nah, coba kita dengar dan silahkan komen. Halo bos-bosku, karyawan satu ini mau report nih, sudah sejauh mana perkembangan tuntutan-tuntutan kita gitu ya. Nah, tapi sebelumnya, bos-bosku, aku cuma ingin mengingatkan dan berterima kasih kepada kalian semua. Karena, lihat deh, kedaulatan rakyat itu pelan-pelan sudah mulai kembali lagi kepada rakyat. Mereka-mereka yang tadinya merasa mereka memiliki Indonesia dan segala isinya. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvina. Ini ada segmen baru yaitu tentang infonya rumah di Jarah. Sri Mulyani balas dengan pesan menyentuh. Jangan hancurkan Indonesia dengan anarki, katanya gitu guys. Wow, kira-kira infonya seperti apa ya? Kok bisa seperti itu ya komennya? Ini kita lihat beritanya. Rumah di Jarah, Sri Mulyani balas dengan pesan menyentuh. Jangan hancurkan Indonesia dengan anarki. Bu, yang bikin hancur itu korupsi, Bu. Nah, itu tuh penyebab utama yang bikin negara hancur itu koruptor. Ya oke, anarkis juga salah. Tapi itu bisa bisa diurus lah oleh pihak yang berwajib. Tapi yang korupsi itu susah, Bu. Walaupun ketangkep, ya tetap aja hukumannya juga nggak sebanding dengan uang yang mereka curi. Kita nih rakyat mati-matian buat bayar pajak, uang pajaknya malah dikorupsi. Parah itu tuh, Bu, yang bikin negara rusak tuh itu tuh para koruptor. Waduh. Hey guys. Apa ini? Viral anak Puan Maharani umur 25 memiliki saldo. Wow, 38 miliar. Bayangin guys, kita yang seumuran segede ini aja wow. Mungkin Anda tahu putrinya Ibu Puan Maharani yang sekarang duduk di kursi DPR RI, usianya berapa? 25 tahun. Saldonya berapa? 38 miliar. Luar biasa. Saya salut, saya bangga. Anak negeri, anak Indonesia kaya raya. Oleh sebab itu guys, Anda juga harus tanya sama itu Ibu Puan atau anaknya, uang 38 miliar dari mana itu? Cara kerjanya bagaimana itu? Umur usia muda dapat 38 miliar. Ayo guys, kita juga harus sama seperti anaknya Ibu Puan, usia 25 tahun memiliki saldo 38 miliar. Gila sih. Nah, ini langsung di ulti depan muka ya, puas banget dengarnya katanya. Jika bukan anaknya Megawati, Anda nggak akan jadi menteri. Bagaimana Anda menghadapi sejarah kenyataan ini? Sebagai anaknya Megawati, tentu saja saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Sebagai keluarga Bung Karno, saya juga mengucapkan syukur alhamdulillah. Itu buat saya merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang belum tentu semua orang miliki. Tapi tolong juga dilihat bagaimana kinerja yang selama ini saya sudah lakukan. Tapi rakyat Indonesia tidak peduli dengan anugerah itu. Yang penting adalah kerja, dan selama ini kerja Mbak Puan sebelum masuk di partai itu tidak terdengar, dan hanya karena Anda adalah anak Megawati, Anda bisa menjadi menteri. Ya sekarang dilihat dulu sudah berapa lama saya kemudian bekerja di partai. Jadi tolong jangan hanya lihat dari mana saya berasal, tapi dari apa yang saya sudah pernah lakukan saat saya kemudian berpolitik di kancah politik ini. Memang kemarin itu saya prioritas bekerja untuk partai yang saya lakukan di legislatif. Waduh. DPR tantang presiden kalau serius keluarkan perpu tentang perampasan aset. Bukan aku yang ngomong ya, nih. Bukan aku yang ngomong. Yang menjadi penghalang itu siapa sih? Kok saya jadi bingung? Rakyat pun juga bingung. Ini nih, lempar sana, lempar sini. Sudah loh Pak, jangan main drama-drama terus. Percepat itu perampasan aset. Yang paling nyaring kemarin itu tuntutan masyarakat, itu perampasan aset. Nah, supaya dipercepat. Presiden sudah mengusulkan ke Mbak Puan Maharani supaya dipercepat nih. Waduh. Giliran kayak gini seperti biasa, dramanya
banyak banget gitu ya, ada drama ini drama itu gitu ya guys ya. Apalagi tadi, waduh ternyata enak ya jadi anaknya Megawati gitu ya, keturunannya ibarat kata ya sampai akhir hayat juga enak gitu ya, nggak perlu mikirin duit. Kalau mau masuk DPR tinggal masuk gitu kan, ada backingan ya gitu ya. Waduh, menurut kalian gimana nih terkait info ini? Mungkin ada komentar atau gimana, atau reaction kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Terima kasih sudah hadir. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Oh iya, buat kalian tim mana nih? Antara tim Mbak Salsa atau Mbak Bayang tadi ya, yang mendukung Pak Jokowi. Kira-kira Mbak Salsa ini tim mana sih? Tim Pak Jokowi atau tim Pak Anies ya? Ada bilang pendukung Pak Anies, ada yang bilang Pak Prabowo ya. Nah guys, menurut kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Kira-kira tim mana nih Mbak Salsa Erwina ini guys ya? Sekian guys, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.